Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oki Hirmawan dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika NIM A7101900025. Di sini saya menggunakan strategi pembelajaran pendekatan sinkronus. Nah, sinkronus sendiri adalah interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting. Kelebihan sinkronus yang pertama, interaksi pembelajaran yang segera, sehingga dapat meningkatkan kedekatan antara dosen dan mahasiswa atau antar siswa, serta menghindari perasaan senang. Yang kedua, komunikasi langsung yang dapat meminimalkan terjadinya perbedaan pemahaman. Kekurangan sinkronus yang pertama membutuhkan dosen dan mahasiswa hadir di waktu yang bersamaan, sehingga dapat merencanakan penjadwalan. Yang kedua, dosen dan mahasiswa dapat mengalami kendala jika tidak memiliki akses terhadap jaringan internet yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer. Yang pertama, standar kompetensi, memahami dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Slide selanjutnya, kompetensi dasar, menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian internet dan intranet. Yang kedua, menyebutkan kegunaan internet dan intranet. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan internet dan intranet. Untuk selanjutnya, pengertian dan manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan tersebut node. Beberapa manfaat dari jaringan komputer antara lain resource sharing, yaitu penggunaan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Reliabilitas tinggi, dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi. Menghemat uang, perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan. Sarana komunikasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi. Selanjutnya, B. Prinsip kerja jaringan komputer. Jaringan komputer mempunyai sistem kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang C. Jenis-jenis jaringan komputer. Secara umum, jaringan komputer berdasarkan jangkauannya, local area, network, LAN, MAN, WAN, internet. D. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola hubungan komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, macam-macam topologi jaringan, yaitu yang pertama, topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator HUB. Yang kedua, bilangan setiap paket data yang masuk ke konsentrator HUB kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalkan memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Terus selanjutnya yang keempat, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terdapat down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Yang selanjutnya, topologi star. Keuntungan topologi star cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung.
Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan start. Yang terakhir, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Terus yang kekurangan topologi, bentar. Terus selanjutnya topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang tim sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch kabel IBM tipe 6. Keuntungan topologi ring. Yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan topologi ring. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang terakhir, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Terus yang keempat, topologi bus. Yang pertama, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kedua, topologi ini juga sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer. Biasa karena memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Topologi ini awalnya menggunakan kabel koaksial sebagai media pengantar dan informasi. Tapi pada saat ini topologi ini di dalam membangun jaringan komputer dengan menggunakan kabel serat optik, fiber optik, akan tetapi digabungkan dengan topologi jaringan yang lain untuk memaksimalkan performanya. Karakteristik topologi bus. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga sangat ekonomis dalam biaya. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah teknuktor pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Untuk keuntungan topologi bus, yang pertama topologi yang sederhana, kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Yang ketiga, biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. Yang terakhir, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kekurangan topologi bus, traffic lalu lintas yang padat
akan sangat memperlambat bus. Yang kedua, setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi pohon. Topologi jaringan pohon atau tree disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Yang pertama, pada jaringan pohon terdapat beberapa tingkat simpul node. Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Yang kedua, keunggulan jaringan model pohon seperti ini adalah dapat berbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukaan serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjual. Yang terakhir, adapun kelemahannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lain yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Yang tipe jaringan. Tipe jaringan dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, jaringan berbasis server atau dengan adanya server di dalam sebuah jaringan yang menyediakan mekanisme pengamanan dan pengelolaan jaringan tersebut. Yang kedua, jaringan peer-to-peer berfungsi sebagai selian dan server sekaligus. Jaringan ini digunakan di sebuah kantor kecil dan jumlah komputer sedikit. Yang terakhir, jaringan hibrid memiliki semua yang terdapat pada 2 tipe jaringan di atas. Ini berarti pengguna dapat mengakses sebuah sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan juga dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh server. Mungkin itu dari materi saya. Cukup sekian dan terima kasih.